Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Andin, Bapak Ibu semuanya. Izin kami memulai kegiatan pada kesempatan hari ini, tentunya dalam suasana yang santai begitu ya, karena waktunya tadi sudah 9.12 ini mudah-mudahan cukup kita bahas sesuatu hal yang sepertinya sangat menarik begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini, di hari Sabtu, seperti biasa kita uh, bertemu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia yang bekerja sama dengan Butik Daur Ulang Project B Indonesia gitu ya. Kesempatan hari ini agak sedikit berbeda, tambahan satu lagi aktivitas gitu, yaitu Center for Environmental Technology Studies ya. Nah, sepertinya teman-teman dari CHATS ini nanti akan ada informasi yang sangat menarik sepertinya bagi Bapak Ibu ya, ASN di berbagai macam wilayah atau Bapak Ibu yang konsultan mungkin ya di berbagai macam wilayah nanti ada kesempatan menarik untuk mengikuti kegiatan yang uh, ya boleh dibilang sangat menarik dengan waktu durasi yang panjang dan yang pasti kegiatannya free gitu ya, gratis gitu ya. Nah, tapi sebelum itu nanti biar diumumin sama Mbak Andin di akhir acara gitu ya. Nah, tema pada kesempatan hari ini sepertinya sangat berat gitu ya, tapi saya coba untuk membuat beberapa slide materi, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi bersama kita karena terkait dengan pengolahan bank sampah yang sudah mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini sudah mulai untuk melakukan ya, atau Bapak Ibu yang hadir hari ini bahkan sebagai pengelola dari aktivitas bank sampah yang ada di wilayah kita masing-masing ya. Tentunya ucapan terima kasih kepada jurusan Teknik Lingkungan UI atas fasilitasi ini, teman-teman dari Project B Indonesia, teman-teman dari CHATS ya, dan pastinya Bapak Ibu sebagai peserta pada kesempatan hari ini yang sudah luar biasa mau dan berkenan untuk bergabung di hari Sabtu yang seharusnya bersama keluarga, tapi kita duduk untuk berbicara sesuatu hal yang insya Allah akan baik begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa 2045 memang tahapan perencanaan kita secara negara begitu ya akan menuju ke sebuah aktivitas di 20 tahun yang akan datang. Itu kita sering sebut sebagai aktivitas jangka panjang gitu ya. Sebenarnya apa saja yang direncanakan gitu ya. Terkait dengan pengolahan sampah sebenarnya ada beberapa hal yang secara fundamental nanti akan mengalami target yang agak sedikit berbeda gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami misalnya ada istilah sampah terolah begitu ya yang diminta pengolahannya sebesar 90% gitu ya. Terus kemudian TPA tidak lagi dihitung sebagai aktivitas pengelolaan ya, tapi memang benar-benar untuk menempatkan residu dan mengembalikan ke lingkungan gitu, tempat pemrosesan akhir. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, tapi dalam konteks tidak bermaksud sama sekali untuk mengajari Bapak Ibu, tidak. Gitu ya. Ini lebih kepada sharing saja karena kapasitas saya tentunya tidak sebagai pengajar Bapak Ibu peserta pada kesempatan hari ini. Gitu. Saya akan mulai dengan sebuah pengertian dari bank sampah, gitu ya yang ditulis oleh guru kita bersama, guru saya, begitu ya, Pak Bambang Suarda selaku founder dari Bank Sampah di Indonesia, gitu. Ya. Beliau memulai kegiatannya di sebuah kabupaten di Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, berada di sisi selatan ya, dari kota Jogja. Beliau menamakan bank sampahnya adalah Bank Sampah Gemahrib. Dari satu RT menjadi satu RI gitu ya. Jadi kalau dari satu bank sampah saat ini ternyata sudah ada
sekitar 24.000 bank sampah yang lain. Nah, Bapak Ibu, ada pengertian yang menarik yang disampaikan di dalam buku beliau ya, yang terbit tahun 2025, 2005, mohon maaf ya, yang di saat mungkin belum belum banyak orang berbicara tentang pengolahan sampah, apalagi ngomongin tentang bank sampah. Nah, bank sampah adalah tempat kegiatan pelayanan bagi penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank, ya. Jadi layaknya bank pada umumnya, terus kemudian kita datang. Dalam sistem ini, masyarakat datang dengan menyetorkan sampah yang sudah dipilah, ya. Tentunya sudah mendapatkan berbagai macam edukasi, sosialisasi, begitu ya. Sehingga mindsetnya sudah mulai berubah nih. Oh, ternyata sampah itu bisa disetorkan ke bank sampah ya. Jadi sudah dipilah-pilah ya, seperti plastik, kertas, ya, kaca, logam mungkin ya. Tapi di sana belum ada kaca gitu. Mungkin pada saat itu belum ada pihak yang bisa menerima kaca gitu ke bank sampah. Jadi disetorkan, sudah dipilah, kemudian sampai ke bank sampah akan mengalami proses penimbangan. Kemudian ada catatan yang dicatat gitu ya, di dalam buku tabungan. Kemudian sampah dalam periode waktu tertentu akan mengalami penjualan ke pengepul gitu ya, atau diolah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai tambah yang lebih gitu ya. Sehingga harapannya membawa manfaat ya, secara ekonomi bagi masyarakat dan juga manfaat terkait dengan kualitas lingkungan. Wah, panjang sekali ternyata pengertian bank sampah dari Pak Bambang Suwerda ini gitu ya. Tapi sangat teknis, artinya pada saat itu beliau pasti menginginkan sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oh, ternyata gampang kok, tinggal datang, pilah, bawa sampah yang sudah dipilah, ditimbang oleh petugas, dicatat, dan suatu saat nanti akan dijual oleh petugas kepada pihak lain. Nah, hasil penjualan tersebut harapannya bisa membawa manfaat ekonomi dan kebersihan lingkungan. Jadi, semangatnya adalah semangat ekonomi ada gitu ya, penyelamatan lingkungan ada. Nah, ini pengertian 2005 dari sumbernya langsung gitu ya. Saya lupa menampilkan foto, tapi beliau sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semuanya di seluruh wilayah Indonesia mungkin ya. Kemudian seiring berkembang perkembangan bank sampah ya, saya mengambil sebuah pengertian bank sampah di dalam buku pedoman pengolahan sampah ya. Melalui bank sampah ada buku sakunya, ada buku besarnya begitu ya. Di sana disebutkan adalah bank sampah merupakan suatu fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R. Jadi 3R ini dengan dipasangkan dengan bank sampah itu kira-kira sejak tahun 2012, Bapak Ibu. Semenjak keluar peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, nomor 13 tahun 2012 ya. Kalau saya tidak salah itu gitu. Di prinsip-prinsip pengolahan sampah berbasis bank sampah dengan konsep 3R. Jadi ada aktivitas serius lewat edukasi yang diberikan ya. Aktivitas serius apa yang bisa dimanfaatkan sebelum dia diolah menjadi berbagai macam produk yang lain ya. Dan aktivitas utama yang kita kenal sebagai recycle. Jadi fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku ya, dalam pengolahan sampah tentunya, tetapi juga penerapan ekonomi sirkuler. Artinya di sini sudah mulai agak mendorong gitu ya, semangat ekonomi itu bisa berjalan. Tentunya ya ekonomi sirkuler ini tidak semata-mata karena hanya ada kata ekonomi di sana terus kemudian kita selalu menganggap sebagai materi begitu ya. Tapi konteksnya akan sangat luas berhubungan dengan kualitas lingkungan juga. Jadi dari hal yang sangat teknis, kemudian berubah di 2023 keluarnya buku, berbicara lebih umum gitu. Ini menandakan bahwa bank sampah sudah berkembang luar biasa, gitu ya. Bank sampah sudah sangat diterima oleh masyarakat, sehingga bank sampah hadir di hampir di seluruh wilayah di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi pemerintah menganggap
bahwa pengertian teknis tadi sudah sangat dikuasai di lapangan. Saat ini lebih kepada mengembangkan semangat ya, semangat bagaimana bank sampah itu bisa berkembang, terus bermanfaat dan seterusnya. Jadi dari gambarnya ini semacam toko begitu ya yang hadir, kemudian masyarakat bisa menyetorkan sampah, memilah dan seterusnya gitu ya. Dan akhirnya pergi ke suatu tempat untuk diolah menjadi hal yang lebih bagus gitu. Nah, bagaimana peran bank sampah gitu ya? Apakah bank sampah ini hanya skala RT kita saja begitu ya? Hanya skala kampung kita saja gitu ya? Atau skala pedukuhan kita saja gitu? Atau skala kecamatan kita saja gitu. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Pemerintah membuat salah satunya adalah sebuah portal yang sangat lengkap sekali berisi berbagai macam data begitu ya. Portal Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional gitu ya. Di sana terlihat bahwa ada fasilitas-fasilitas yang diharapkan bisa menjadi fasilitas pengolahan sampah yang ada. Nah, salah satunya adalah muncul aktivitas bank sampah. Ada bank sampah unit, ada bank sampah induk. Ini menunjukkan bahwa ada suatu target yang ingin dicapai oleh pemerintah dan diterapkan kepada masyarakat yang aktivitasnya di awalnya senang-senang di tingkat RT, senang-senang di tingkat RW. Ini senang-senangnya dinaikkan lagi. Oh, ternyata negara membutuhkan kita-kita sebagai pengelola bank sampah untuk ikut berkontribusi. Sehingga muncullah angka-angka gitu ya, yang berkontribusi terhadap aktivitas pengurangan sampah. Oh, ternyata bank sampah itu tidak kita saja ya. Jadi sudah pantaslah Bapak Ibu yang bertugas di bank sampah menjadi direktur bank sampah ya, disejajarkan dengan direktur-direktur yang lain mungkin begitu ya. Nah, lewat apa Bapak Ibu? Wah, ternyata diatur luar biasa gitu ya. Jadi ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan bank sampah. Misalnya kalau saya eh, apa namanya? Besarkan Bapak Ibu ya. Misalnya dibesarkan di sini. Oh, ternyata ada nih Permen LHK nomor 14 tahun 2001 itu berbicara tentang pengolahan sampah pada bank sampah gitu. Terus kemudian sebelumnya juga ada nih semangat bagaimana pengurangan sampah yang harus dilakukan oleh produsen gitu. Juga di sana mencantumkan kalau produsen mau bekerja sama ini ada loh tempat yang bisa dikerjasamakan yaitu tempat pengolahan sampah berbasis masyarakat yaitu bank sampah gitu ya. Kemudian ada lagi surat edaran gerakan pilah sampah dari rumah gitu ya. Gerakan nasional sejak tahun 2019 pada saat Bu Menteri yang lama gitu. Jadi artinya saat kita berbicara bank sampah, konteksnya tentunya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi besarannya menjadi lebih besar karena ini menjadi program nasional kira-kira begitu ya. Wah, kalau jadi program nasional berarti di samping kita senang-senang juga mengelola bank sampah, tapi juga kita perlu prioritas bahwa bank sampah kita menjadi lebih eh, apa perlu dikelola dengan lebih baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ya, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang tujuan dari bank sampah. Tujuan di sini disebutkan bahwa yang pertama ya, mengutip kepada aktivitas yang sekarang terus berjalan yaitu adalah yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat ya, tentang pentingnya pengelolaan sampah dari sumber dengan prinsip 3R. Jadi walaupun sudah ada wadah untuk menerima jumlah sampah yang banyak begitu ya, tapi kita diharapkan tidak memproduksi jumlah yang banyak juga gitu. Jadi konsep reduce ini tidak bisa terlepas. Maka harus dibentuk suatu kesadaran masyarakat. Gitu. Tujuan yang kedua, pastinya ya, setelah masyarakat itu sadar ya, bisa mengoptimalkan ya pengelolaan sampah dari sumber ya, dengan
proses pemberdayaan. Sehingga dengan jumlah yang sudah bisa dikurangi sejak sumber itu sangat besar, gitu ya, usaha untuk mengelola sampah di tingkat lain, ya, saat jumlah sampahnya sudah sangat besar di tempat lain, itu akan jauh lebih berkurang saat ada keterlibatan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Nah, kemudian aktivitas fasilitasi ini kan di, di selalu digaungkan supaya masyarakat bisa memilah sampah sejak dari rumahnya. Ayo pilah Bapak Ibu, pilah jenis ini, jenis ini, jenis ini. Terus setelah dipilah dibawa kemana gitu ya. Sering kita jumpai mungkin mengeluhnya, wah sudah dipilah, terus kemudian dicampur kembali ke truk pengangkutan sampah gitu. Nah, ini menjadi tujuan yang ketiga gitu, memfasilitasi masyarakat yang telah berusaha memilah sampah agar dapat menyalurkan sampah terpilahnya. Ini loh, ada tempat yang bisa disetorkan sampahnya. Bentuknya adalah bank sampah. Jadi nyambung nih antara satu, dua, dan tiga gitu. Jadi menjadi suatu kolaborasi yang menarik sehingga sosialisasi, edukasi tidak berujung hanya tahu saja, tapi bisa juga melakukan, ya, dengan terus melakukan sehingga ada perubahan perilaku, ya, perubahan habit yang dilakukan di sana, yang kalau dilakukan secara bersama dan konsisten, pasti tujuan yang keempat ini bisa tercapai, yaitu mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke TPA kira-kira gitu. Wah, TPA kita udah sulit, Bapak Ibu, ya. Kita cari lahan, masyarakat udah protes, nggak mau lahannya dijadikan tempat pemrosesan akhir. Walaupun disampaikan, oh ini teknologi ramah lingkungan segala macam gitu, ya, tetap nggak mau. Dan sebagian besar TPA-TPA di Indonesia sudah dalam masa kritis, gitu ya. Kritis kapasitas, gitu, kritis pencemaran, gitu, kritis pembiayaan. Bahkan beberapa tahun terakhir kita sering mendengar TPA itu terbakar, gitu. Jadi kalau suatu tempat untuk melokalisir sampah agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya, tapi terbakar, berarti apa? Lokalisir tadi menjadi tidak berhasil. Asapnya akan kemana-mana, penyakitnya akan kemana-mana, sehingga akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Nah, semuanya akan dibungkus dengan wujud dari ekonomi sirkular. Tapi lagi-lagi bukan konsep ada nilai ekonomi maksudnya ya, tapi dari bahan tadi yang seharusnya dia sampah dia pergi ke TPA, tapi dia menjadi bahan baku sehingga bisa masuk ke sebuah industri dan bisa diproses kembali dan menjadi produk yang akan kembali kepada masyarakat. Jadi sistemnya akan menjadi loop, sistem tertutup sehingga ya disebutlah sebagai ekonomi sirkular. Nah, tapi ya, ini 5 tujuan bank sampah yang saya cuplik dari buku Pedoman Pengolahan Sampah. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah, misal ya, kalau tujuan, nah ini kita agak rubah tadi sedikit gitu ya. Kalau ada 5 tujuan dari bank sampah ya, eh, berarti kan kita perlu indikator kinerja kira-kira. Bagaimana untuk menilai tujuan ini berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kalau di kampus gitu ya kita meneliti, mungkin Bapak Ibu ada yang akademisi juga ya. Mungkin nah, ada dosen, peneliti ataupun teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini gitu. Nah, saat ada tujuan itu akan dijawab dalam sebuah pembahasan dan akan muncul dalam sebuah kesimpulan gitu ya. Itu prinsipnya penelitian gitu. Nah, kalau ditetapkan ada tujuan yang akan dicapai oleh adanya bank sampah, nah pertanyaannya apa indikator capaiannya gitu ya? Atau indikator kinerjanya yang kita bisa mengukur nih, bank sampahnya sudah sesuai nggak ya? Sudah apa, memenuhi target atau belum gitu ya. Jadi coba kita buka satu-satu walaupun Bapak Ibu sudah sangat memahami pastinya. Yang pertama adalah saat kita berbicara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dari sumber gitu ya.
Jadi kesadaran masyarakat. Jadi dinilai adalah seberapa banyak mungkin ya pertanyaannya. Berapa banyak, berapa persen ya masyarakat yang telah mengelola sampah sejak dari sumbernya. Artinya sudah sadar gitu. Tapi kalau pertanyaannya berapa masyarakat yang sudah sadar kan sulit untuk mengukur gitu ya. Jadi pengukurannya dapat dilakukan dengan melihat berapa banyak nih masyarakat yang sudah mengelola sampah sejak sumber dengan basis 3R gitu. Nah, sudahkah ada data ini? Ya, kalau belum berarti di masa yang akan datang kita perlu mencari data ini supaya menjadi indikator sebuah angka dan ini kalau belum tercapai berarti kita punya program untuk yang kita buat supaya ini bisa tercapai karena ini menjadi sebuah target. Gitu. Yang kedua misalnya ya, memfasilitasi masyarakat yang telah memilah sampah agar dapat menyalurkan ya sampah terpilah. Oh, kayaknya agak terbalik ini ya. Dua jadi tiga, tiga jadi dua. Saking semangatnya Bapak Ibu buat materi. Yang kedua adalah memfasilitasi ya masyarakat yang telah memilah dan menyetorkan ke bank sampah. Ya. Pertanyaannya adalah berapa persen peningkatan nasabah di bank sampah gitu. Jadi ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu pengelola bank sampah. Tahun ini, bulan ini saya ada 20 nasabah. Bulan depan saya ada 21. Oh, terjadi peningkatan gitu ya. Oh, bulan depan jadi 30, jadi 40. Kalau terjadi penurunan, berarti target ini tidak bisa tercapai, kira-kira begitu. Ya. Jadi ada pertanyaan untuk target tersebut. Gitu. Yang ketiga adalah, nah misalnya ini, eh, mengoptimalkan pengolahan sampah di sumber dengan memberdayakan masyarakat. Berarti apa? Perlu ada data terkait dengan kuantitas sampah. Jadi Bapak Ibu mungkin ada nih yang marah-marah dimintain sama Dinas Lingkungan Hidup gitu. Bapak Ibu setor data ya bank sampahnya gitu. Hah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, tujuan ini gitu. Berapa banyak kuantitas yang sudah Bapak Ibu eh, setorkan gitu, yang sudah dapat Bapak Ibu kelola, artinya itu menjadi indikator kinerja gitu ya. Nanti kita akan bahas dalam kan mau 2045 gitu ya, bagaimana caranya kira-kira. Nah, yang keempat adalah ya tadi ya, kalau mengurangi volume sampah gitu ya, mengurangi volume sampah di bawah ke TPA, pertanyaannya berapa banyak ya yang dapat dikelola oleh bank sampah. Jadi pertanyaan nomor tiga, nomor empat ini hampir-hampir sama. Gitu. Walaupun kadang ada masyarakat yang tidak menerapkan dengan sistem bank sampah. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mewujudkan ekonomi sirkuler, gitu ya, nah, sekarang mewujudkan berarti ada sekian tahun ke depan target ya. Sebenarnya berapa banyak kalau kita bicara rupiah peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya bank sampah. Gitu. Nah ini menjadi hal indikator yang perlu kita lihat dari sebuah tujuan yang ada. Kalau tidak ya kita nggak akan dapat Indonesia emas gitu. Nanti kebalik ya Indonesia cemas gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, Indonesia. Nah, untuk mendapatkan ini gitu ya, berarti butuh apa Bapak Ibu? Data gitu ya. Jadi ada sebuah poin penting. Jadi eh, inginnya data didapat gitu ya, tapi tidak menambah pekerjaan bagi pengelola bank sampah. Ini yang harus kita pikirkan. Dengan seabrek aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan, melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu dan banyak sekali hal yang lain di harus mencatat ya, mengurusi administrasi dan seterusnya. Terus kemudian harus melaporkan kembali sesuai dengan permintaan dari dinas terkait untuk bisa eh, diukur kinerja Bapak Ibu. Tapi mungkin yang diukur adalah ya mungkin poinnya adalah nomor 4 gitu ya. Berapa banyak sebenarnya sampah yang dikelola ya. Tidak terlalu penting mungkin pertanyaan berapa peningkatan nasabah di bank sampah gitu. Berapa banyak masyarakat yang telah mengelola sampah sejak dari sumber. Padahal itu menjadi target sebuah, menjadi tujuan yang kalau disebutkan di situ bukan cuman untuk ditambah-tambahi tujuan tersebut. Berarti tujuan tersebut perlu diukur bagaimana keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Tapi lagi-lagi, nah ini saya berada di sebelah Bapak Ibu pengelola bank sampah begitu ya. Dengan rumitnya
pengelolaan bank sampah yang sudah luar biasa. Saat dimintai seluruh data ini, tentunya Bapak Ibu akan kewalahan, gitu. Jadi poinnya adalah, oke, data kita butuh, tapi yuk kita buat supaya data tetap didapatkan, tetapi tidak nambah kerjaan, gitu kira-kira. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Nanti kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu jangan jangan left ini. Tapi ini luar biasa sudah 320 sekian peserta yang bergabung. Mungkin akan nambah terus. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya posisi bank sampah itu ada di mana sih dalam sistem pengolahan sampah yang hulu ke hilir yang panjang luar biasa tersebut. Jadi kalau kita kenal dari sumber sampah ada rumah, rumah makan, sekolah, restoran, kantor ya. Banyak sekali jenisnya. Pokoknya ada manusia di situ pasti ada sampah. Ada manusia yang beraktivitas pasti ada sampah. Kemudian diwadahi, dipilah dengan berbagai macam jenisnya begitu ya. Ada yang bilang 5 jenis, ada yang bilang 2 jenis ya. Berapapun jenisnya, tapi semoga tidak pilihannya adalah satu jenis, gitu. Kalau satu jenis berarti tidak dipilah, gitu. Nah, setelah dipilah berarti ada proses pengumpulan, gitu ya. Dikumpulkan dengan mode kendaraan yang lebih kecil, gitu. Pakai gerobak, pakai roda dua, didorong, gitu ya. Pakai mobil pick up, ya. Dibawa ke suatu tempat untuk ditransfer, untuk diolah, gitu ya. Ada tempat-tempat pengolahan yang skala kawasan. Diolah semaksimal mungkin di tempat yang berwarna hijau ini, gitu ya, sehingga banyak produk yang bisa dihasilkan di sana, gitu. Sehingga aktivitas berikutnya akan lebih ringan tugasnya, gitu. Jadi sudah pakai truk pengangkut, tapi truknya sudah ngangkut hanya residu saja yang tidak bisa diolah di tahap yang berwarna hijau atau tahap kawasan. Sehingga harapannya pasti secara teoritis pengolahan akhir akan menerima residunya saja gitu ya, residunya saja supaya ya tidak bermasalah dengan lahan ya, tidak bermasalah dengan berbagai macam problem TPA itu gitu. Nah, persoalannya adalah di mana bank sampah itu gitu ya. Nah, kalau ditempatkan bank sampah sebenarnya bisa di mana-mana Bapak Ibu ya, bisa di sumber sampah gitu ya, skalanya RT, skalanya kelompok-kelompok rumah gitu ya, skalanya kampung, desa, itu bisa di skala transfer ini ya. Jadi posisi bank sampah itu bisa pilihannya kalau tidak di sumber berarti di tengah-tengah gitu. Tapi tidak di akhir gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ada di satu daerah, terus kemudian bank sampahnya ada di TPA, gitu. Wah, sebenarnya tidak itu konsepnya gitu ya. Jadi bank sampah adalah merubah pola pikir, yang pola pikirnya itu bisa dirubah sejak dari awal. Jadi fleksibel ya, bisa dilakukan di sumber, bisa juga dilakukan di skala kawasan. Nah, harapannya gitu ya, juga fleksibel dalam operasional dan organisasinya. Jadi karena apa? Melibatkan banyak orang dengan skill yang berbeda, kemampuan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sebuah standar baku bank sampah yang mudah, tidak buat rumit, tidak buat pusing kepala, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diduplikasi dengan lebih banyak di berbagai macam wilayah. Karena apa? Kita masih punya PR, Bapak Ibu. Bank sampah itu harus terus berkembang. Salah satunya banyak banyak penelitian tentang hal tersebut. Misalnya BPS 2018 menyebutkan suatu studi bahwa ada suatu indeks ya, indeks yang bekerja di sana, indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup gitu ya. Jadi kalau dihitung biasanya perilaku yang peduli lingkungan, nah ini dihitung yang tidak peduli lingkungan gitu ya. Nah ternyata semakin angkanya mendekati satu, semakin tidak peduli gitu ya. Jadi pengolahan sampah ini agak mirip nih dengan transportasi gitu ya, dengan ya agak lebih mending pengolahan energi ya, karena energi ini berhubungan dengan biaya ya. Saat kita tidak matikan lampu, hidupkan seluruh isi rumah kita yang ada barang-barang elektronik, ya siap-siap saja. Bulan depan pasti kita bayarnya mahal.
Tapi kalau dengan sampah ya kita bersih-bersih hari ini keluarin satu lemari, dua lemari, tiga kasur gitu, ya tetap bayarnya kan sama gitu. Jadi akhirnya membuat mungkin masyarakat itu menjadi tidak peduli ya terhadap pengolahan sampah. Buktinya apa? Terlihat bahwa wah, persentase masyarakat yang memilah sampah itu di 2019 ya. Ah, Mudah-mudahan nanti ada studi terbaru lah. Menyebutkan bahwa oh baru 11% ternyata masyarakat yang memilah sampah gitu. Rendah sekali ya dari sekian banyak jumlah masyarakat Indonesia. Tapi ada tapinya gitu. Ini menjadi harapan yang besar gitu ya. Menurut survei ditanya nih sama warga yang menjadi respondennya Kompas 2019, Bapak Ibu ingin nggak untuk melakukan pengurangan sampah plastik? Sangat ingin, sangat ingin. Berarti keinginan itu sudah ada, gitu. Walaupun mungkin belum melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan sampah, gitu. Tapi ini menjadi modal bahwa 97,9% loh, 90%, 98% warga yang dilakukan survei ini sudah menunjukkan ya ke ketertarikannya dalam pengolahan sampah berupa pengurangan sampah plastik. Nah, tidak hanya masyarakat, gitu ya. Jadi kalau ini hubungannya dengan penelitian-penelitian, saya ingin menunjukkan juga bahwa para akademisi ya juga sangat tertarik dengan bank sampah gitu ya. Jadi sebenarnya berapa banyak intensitas penelitian ya. Ini satu dekade saya belum update lagi data yang 2021 sampai 2024. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ingin meneruskan gitu. Jadi kalau dicek ini dalam berbagai macam portal penelitian gitu, ternyata ada 173 penelitian yang berhubungan dengan bank sampah gitu. Yang terus naik ya. Ada data yang terus naik gitu. Dari tidak ada ya menjadi 2, 3, 8, 18 terus menjadi 30 gitu ya. Nah, kita lihat kenapa ya. Di 2008 itu mungkin kita baru mengenal yang namanya bank bank sampah atau belum mungkin ya. Belum terlalu mengenal. Karena apa di situ? Muncul Undang-Undang 8 ya. Undang-Undang 18 tahun 2008 gitu, yang menyebutkan di sana ada sistem pengolahan sampah ini. Kemudian 2012 muncul Permen LH 13 tahun 2012 bank sampah dengan 3R gitu. Dan yang agak memuncak sedikit adalah mungkin ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bu Jambek ini ya, yang menyebutkan bahwa Indonesia jadi juara 2 dunia gitu ya, dalam menghasilkan sampah plastik terbanyak di lautan gitu ya. Lewat model gitu ya. Lewat angka-angka yang beliau dapatkan di internet gitu ya. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi model sehingga diurutkan nih Indonesia ternyata jadi juara 2 dunia gitu ya. Setelah itu jadi banyak nih fokus penelitian-penelitian. Nah, termasuk saya bersama tim juga ikut-ikutan gitu ya. Wah, ternyata menarik nih isunya gitu ya. Dalam kurun waktu tersebut, alhamdulillah bisa menghasilkan ada 4 publikasi yang ya agak-agak berhubungan dengan pengolahan sampah uh, berbasis bank sampah dan pengolahan sampah yang berbasis masyarakat lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu ini bisa diakses semuanya gitu ya. Jadi tinggal buka Google Scholar terus kemudian cari penelitian itu atau cari nama saya gitu ya. Terus kemudian bisa diunduh gitu ya, dari berbagai macam sumber tadi gitu ya, yang mungkin bisa jadi referensi gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, seiring peningkatan penelitian ini gitu ya, juga ternyata berhubungan, ya, ada hubungannya. Kenapa jadi topik menarik? Salah satunya adalah berhubungan, oh ternyata jumlah bank sampah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini datanya. Ini data KLHK tahun 2020 gitu ya, yang menyebutkan bahwa dari angka 1.172 lokasi bank sampah se-Indonesia pada saat itu. Kemudian di tahun 2020 jadi 11.330. Dengan juga jumlah sampah yang berhasil dikelola terus naik. Nah, ini data gitu. Tapi Bapak Ibu jangan tanya ke saya data ini
bagaimana cara ngambilnya gitu. Saya cuma ngambil mencuplik dari data yang disediakan oleh KLHK gitu. Ya. Nah, em, pertanyaannya adalah ya di dalam angka ini karena ini sebuah publikasi saya hanya mengubah dalam bentuk grafik saja begitu. Ya. Uh, Pada saat membuat materi ini saya mencoba cari 2021 bagaimana, 2022 bagaimana, 2023 bagaimana. Dapat datanya Bapak Ibu karena saya ingin menghitung dengan pola yang ada data ini, namanya juga orang teknik Bapak Ibu ya. Pengen ngitung kira-kira proyeksi masa yang akan datang sampai 2045 itu gitu ya. Bank sampah kalau dengan pola ini naiknya berapa banyak gitu ya. Saya coba tanya-tanya AI lah ya begitu ya. Jadi kalau ada data tadi kayak apa gitu ya. Metode apa yang paling cocok untuk proyeksi tadi gitu ya, melihat masa depan tadi. Oh, ternyata ada sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode statistik tentunya gitu ya. Kemudian dipetakan tuh Bapak Ibu dengan data yang berwarna biru ini kan tadi sudah ada data gitu ya. Termasuk di tahun 2023 gitu sudah ada data gitu ya. Yang ada data itu 2021 dan 2023 kalau saya tidak salah. 2022 tidak ada data. Kemudian dapatlah angka 68.003 bank sampah. Wah, luar biasa ini ya. Banyak sekali gitu ya di tahun 20 tahun yang akan datang. Nah, tapi saya ingin membandingkan juga dengan metode yang lain. Ada nih Bapak Ibu ya, dengan metode statistik yang lain gitu ya. Nanti kalau ingin detail nanti ya bisa lihat sebenarnya tingkat kesalahannya berapa dan seterusnya kan orang statistik bicaranya seperti itu. Gitu. Jadi dengan fluktuasi yang ada menggunakan data ini dengan metode aritmatika ini menghasilkan jumlah bank sampah yang ternyata lebih banyak ya, 88.000 ya. Ini versi perhitungan manual atau quick count gitu kira-kira. 68.000 sama 88.000. Jadi kita ambillah angka 68.000 bank sampah. Yang saat ini angka ini Bapak Ibu di 2023 itu sudah 24.000 sekian gitu ya. Nah, itu ada datanya. Nah, secara total kalau kita ambil 68.003 bank sampah tadi dengan 514 kabupaten kota Indonesia saat ini, maka setiap kabupaten kota itu ada sekitar 130-an bank sampah. Nah, kalau kita lihat angka ini untuk beberapa kota, bahkan mayoritas kota saat ini, angka ini adalah angka yang mudah untuk didapat, Bapak Ibu. Kota Jogja punya 600 bank sampah, Kabupaten Sleman punya 300, ya. Jakarta punya sekian. Wah, pasti mudah. Berarti apa? Angka 68.000 ini bukan angka yang mustahil didapatkan di 20 tahun yang akan datang. Kalau bank sampah menjadi prioritas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kira-kira gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi penyemangat kita. Oh ternyata bank sampah itu memiliki masa depan yang, wah ternyata seru juga ya menjadi salah satu direktur dari 68.002 direktur yang lain gitu ya. Karena satu bapak ibu gitu. Nah, dengan angka-angka ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kita senang saat melihat angka ini, wah ternyata luar biasa. Indonesia nanti menuju bank sampah yang luar biasa. Oke, kita kembali coba balik lagi ke dunia nyata, gitu. 24.000 sekian, gitu ya. Atau angka ya di bawah itu sedikit, gitu ya. Sebenarnya berapa sih dampak yang dihasilkan dari adanya bank sampah? Ini dihitung, Bapak Ibu. Ternyata ya, ini saya ambil dari platform pengolahan sampah nasional tahun 2022, artinya kemungkinan data yang diambil 2020, 2021 gitu. Angkanya agak-agak gitu ya. Walaupun mungkin saat ini sudah ada data yang baru. Jadi menyebutkan ada 0,64% yang disetor ke bank sampah. Berarti angkanya cukup rendah ya porsi bank sampah kita yang uh, besar seperti itu di tahun 2019 Bapak Ibu ya ada angkanya di situ ya 0,64%. Jadi ini ada data kelengkapannya ya. Berarti porsi keterlibatan kita dalam sistem pengolahan sampah
baru lebih banyak kepada meningkatkan kuantitas bank sampah, tapi belum mengarah kepada kualitas kerja dari bank sampah. Nah, ini menjadi PR rasanya yang perlu kita selesaikan kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. Terus kalau mau ningkatin itu ningkat berapa kira-kira gitu. Nah, kalau mau tingkatin tingkat berapa berarti kita berangan-angannya lewat data komposisi sampah. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Saya ambil dari dua sumber yang berbeda gitu ya, yang menyebutkan bahwa dalam karakter sampah Indonesia gitu, komposisinya itu sebenarnya yang bisa masuk ke bank sampah itu berapa sih gitu. Jadi kalau kita asumsikan bahwa kertas bisa masuk, plastik bisa masuk, besi bisa masuk, kaca juga bisa masuk ya. Tadi kertas, plastik, logam ya, kemudian kaca. Nah, kita persenkan, kita jumlahkan persentase ini. Karena sebagian besar sampah kita adalah sampah sisa makanan, sampah organik, bahkan dalam penelitian ini disebutkan 60% sisa makanan. Dalam SIPSN disebutkan hampir 40% sisa makanan, gitu. Jadi dengan konteks bank sampah business as usual sampai saat ini, gitu ya. Ya, yang ada saat ini itu yang dijalankan, berarti kan terimanya kertas, plastik, kaca, logam, gitu ya. Walaupun di breakdown lagi kertas ada VS, duplex dan seterusnya ya, plastik HDP, EHD, terus kemudian PET, PP dan seterusnya gitu. Logam juga begitu gitu. Nah, dengan angka-angka tadi kalau versi yang kiri kita ketemu angka 29%. Versi SIPSN kita ketemu 35%. Nah, kalau kita bandingkan dengan performa bank sampah di tahun 2019 itu masih 0,64%. Berarti masih punya PR untuk meningkatkan performa dari bank sampah. Menjadi berapa? Ya, tinggal ditargetin. 20% kah? 30% kah? Ya. Karena dari sampah-sampah tersebut pastinya ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada sampah yang layak didaur ulang. Ya. Walaupun sama-sama daur ulang, tapi ternyata ada yang bisa, secara teori bisa, tetapi secara kelayakan dia tidak memenuhi ya persyaratan dari daur ulang tersebut. Kenapa Bapak Ibu kita perlu meningkatkan? Karena secara dunia ya, orang ngomongin tentang sampah ini dari Sustainable Development Goals ya, dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang diketok oleh PBB ada 17 tujuan yang harus ditingkatkan di berbagai macam wilayah, berbagai macam negara dan negara kita sepakat untuk juga meningkatkan itu gitu. Ada di mana posisi sampah itu? Ternyata ada di tujuan nomor 11 ya. Ada di tujuan nomor 12, ada tujuan di nomor 13 dan ada tujuan di nomor 14 Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat nih satu-satu ya, nomor 11 itu pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan ya. Persentase rumah tangga yang melakukan terlayani pengolahan sampah gitu ya. Persentase sisa makanan di poin 12 ya. Persentase emisi gas rumah kaca yang keluar dari pengolahan sampah. Persentase penurunan sampah terbuang ke laut. Jadi ya ada bank sampah posisinya di situ gitu. Jadi nah ini menjadi PR kita agar kita bisa menjawab tantangan 2025 yang diminta bahwa yang boleh masuk ke TPA itu hanya 10% residu saja. Dan 10% tersebut tidak lagi menjadi bagian kinerja pengolahan yang dilakukan. Berarti kinerjanya di mana? Ada di 35% yang bawah, gitu ya. Ada yang di 55% tersebut. Nah, disitulah peran bank sampah untuk iya tadi ya, merajai gitu ya sistem pengolahan sampah di Indonesia. Karena targetnya adalah bisa dilakukan pengolahan sampah sejak dari sumber dengan basis tadi ekonomi sirkular. Jadi adanya redefinisi ini ya, menjadi hal penyemangat bagi kita sistem pengolahan sampah, walaupun konteksnya nanti berbeda ya, ada yang
uh, kok kayaknya tidak mungkin. Tapi hari ini saya bicara dalam konteks bank sampah. Sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dalam konteks bank sampah masa depan gitu. Jadi, wah ini pas ini. Ada 30 menit lagi kira-kira ya. Ya, apa berbicara ya. Saya mencoba menuliskan kira-kira ada 10 poin Bapak Ibu. Tapi nggak tahu juga ini sudah biasakah begitu ya atau menguatkan yang sudah biasa gitu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita gitu. Nah, eh, saya akan mulai dari sebuah proses ini gitu ya. Jadi ini menjadi proses yang biasa. Dan di bank sampah juga menerapkan konsep konsep input, proses dan output gitu ya. Jadi input itu ya aktivitas pengumpulan sampah yang dilakukan lewat berbagai macam sosialisasi yang ada begitu ya. Mengajak, ayo Bapak Ibu kita bangun bank sampah ya, sampahnya dikumpulkan, kemudian sampai ke bank sampah, diproses dengan berbagai macam aktivitas, mulai dicatat tadi ya, diproses dan seterusnya. Kemudian ada outputnya, karena bank sampah tidak bisa menghabiskan sampah tersebut, gitu ya, mengembalikan ke alam. Tapi kembali yang tepat adalah kembali ke industri hasilnya. Gitu. Nah, saya coba breakdown sedikit ya, kira-kira 10 poinnya nanti akan ada di sini. Apa saja yang diinput gitu yang bisa dilakukan. Misalnya gitu ya, kita perlu melakukan optimalisasi sepertinya gitu. Ya. Pembatasan timbulan sampah ya sudah dilakukan lewat edukasi, sosialisasi, berbagai macam komunikasi publik yang ada gitu. Tapi mungkin kita perlu evaluasi juga berapa banyak effort yang sudah dikeluarkan untuk aktivitas ini dan bagaimana ketercapaiannya. Oh, bank sampah terus meningkat. Gitu. Tapi balik lagi tadi, kuantitas sampahnya tidak signifikan jauh, bahkan tidak sampai di angka 1%. Gitu. Berarti edukasi, sosialisasi, komunikasi publik yang dilakukan selama ini masih jadi PR nih. Bukan buruk ya, tapi masih menjadi PR yang perlu kita tingkatkan di masa yang akan datang. Gitu. Kemudian mungkin butuh ya, ya teman-teman sudah melakukan saat ini ya. Misalnya sampah menjadi sembako. Oh ternyata bisa memenuhi kehidupan sehari-hari lewat sembako tadi kalau kita sambil menghasilkan sampah. Kemudian fasilitasi kesehatan. Oh cek kesehatan dan seterusnya. Barang rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Tapi saya di sini tidak sampaikan yang sampah jadi emas gitu ya, karena memang harus tahu prosesnya dulu dan di misalnya di Islam sendiri ada aturan yang cukup rigid ya yang berhubungan dengan emas begitu ya. Jadi perlu tahu karena saya tidak tahu jadi saya tidak tulis gitu ya. Kemudahan akses ya fasilitas, waktu operasional dan lokasi gitu ya. Jadi biasanya seminggu sekali mungkin kita perlu berpikir bank sampah masa depan ini yang mudah untuk diakses oleh masyarakat gitu ya. Di tempat yang mudah, waktunya bebas gitu ya. Dan mungkin ya butuh sentuhan inovasi teknologi ya bagaimana cara mengumpulkan sampah di masyarakat ini. Ya. Oh, dengan mudah seperti orang sekarang pesan makanan, seperti orang isi pulsa, kalau dulu harus ke kios pulsa, begitu ya. Sekarang dari rumah bisa, sekarang dari rumah bisa ngapa-ngapain. Mungkin sentuhan teknologi itu perlu ya untuk sistem pengolahan yang ada. Tapi bagaimana nanti kita lihat ya. Dan mungkin juga ada yang sudah melakukan layanan jemput. Artinya, ya, si penghasil sampah memang betul dia harus bertanggung jawab dan seterusnya. Ya. Tapi kita perlu jemput bola, menghadirkan suatu atmosfer pengolahan sampah yang mudah, tidak rumit dan seterusnya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang mau daftar bank sampah, Bu, saya boleh nggak ya langganan di bank sampah Ibu? Oh boleh boleh. Tapi nanti pilih ini ya. Nanti ada HVS, kertas koran, duplek, kardus, karton. Wah, dia mundur duluan mungkin ya. Oh, kayaknya rumit ya. Nggak jadi deh gitu ya. Jadi ada kemudahan yang nanti bisa diberikan dalam bank sampah masa depan. Kira-kira gitu ya. Bagaimana caranya? Tujuannya adalah bisa mengumpulkan sampah dengan jumlah banyak dari berbagai macam sumber, dari masyarakat tentunya.
Nah, kemudian di bagian proses apa yang dilakukan di bank sampah, mungkin ya dari sampah yang terpilah sederhana dengan jenis plastik, kertas, kaca, logam, kemudian bisa dilanjutkan pemilahannya menjadi PP, PET, duplex, HVS, koran, besi A, besi B gitu ya. Putihan, kerasan, macam-macam namanya, tergantung daerah gitu ya. Kemudian bisa diproses selanjutnya lagi. Oh, proses jadi ini, proses jadi ini, proses ini. Oh, benar-benar keluar dari BS itu, dari bank sampah tersebut menjadi bahan baku industri yang siap dipakai, gitu ya. Nanti saya akan cerita juga bagaimana itu. Nah, ini adalah proses dalam mendukung sirkular ekonomi. Dia pergi dengan cepat ke tempat akhirnya ya, untuk diolah jadi berbagai macam produk. Jadi memotong jalur rantai yang panjang gitu ya. Menghemat biaya, menghemat emisi dan seterusnya. Sehingga mungkin ya pilihannya dikeluarkan dari bank sampah bisa ke bank sampah induk ya, bisa ke pengepul, bisa ke industri ataupun ada off-taker atau pembeli lain lah, tergantung dari produk yang kita hasilkan. Yang pasti Bapak Ibu, ketiga proses ini butuh optimalisasi hubungan ya antar stakeholder untuk mendukung ekosistem ini. Jadi Bapak Ibu pengelola bank sampah yang hadir hadir hari ini terus kemudian sudah mulai pusing, kok kayaknya tidak mungkin saya terapkan itu, jangan khawatir. Kita butuh ekosistem, butuh atmosfer yang mendukung sistem ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ingin bahas satu-satu Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih bersabar. Ini masih ada 27 menit lagi sebelum nanti Mbak Andin menyetop saya. Yang pertama gitu ya. Wah, ini ada public figure di sini. Nah, kan kita ngomongin tadi di ranah pengumpulan gitu ya. Di ranah pengumpulan kita perlu aktivitas pembatasan timbulan sampah itu sejak dari sumber. Nah, poinnya adalah kita perlu menggunakan cara menarik, kreatif, minimalis, murah, mudah, dapat digunakan. Jadi perlu mungkin, walaupun cara-cara konvensional ini tidak bisa dihilangkan, tapi perlu mengurangi mungkin ya mengumpulkan massa, ada transport hadir, ada HR narasumber gitu ya. Terus kemudian yang hadir 60, yang terhitung 60 tapi yang ternyata yang hadir 40 dan seterusnya. Itu banyak effort pembiayaan yang butuh. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu, butuh tempat gitu ya. Tapi ternyata keluar dari ruangan balik lagi. Jadi apa? Mungkin kita butuh sentuhan teknologi. Ada nih video yang singkat 1 menit tapi bisa menjelaskan cara pilah sampah. Kenapa harus bergabung dengan bank sampah? Bagaimana membangun bank sampah? Banyak tuh seri-serinya. Tapi singkat-singkat. Siapa yang buat? Pihak yang berwenang gitu ya. Instansi yang terkait. Tinggal share saja. Ibu-ibu, ini grup WA Arisan ya. Ini ada video menarik. Oh, ada ketertarikan. Baru nih kumpulin orang. Sudah yang datang adalah orang-orang yang sudah punya visi yang sama gitu. Nah, video tutorial ya pasti harus dibuat secara profesional gitu. Nggak kita seperti eh, ya yang sederhana kita buat di TikTok yang kita upload gitu ya. Mungkin lebih rapi, lebih menarik, estetikanya diperhatikan, materinya tersampaikan, ada ahlinya gitu. Dan jangan lupa libatkan Mbak yang berbaju merah ini. Maksudnya apa? Public figure gitu ya. Public figure yang terangkat dalam video salah satu itu atau dalam materi tersebut bahwa dia mengajak dalam suatu campaign ya eh, berbasis masyarakat yang bisa mengelola sampah. Jadi targetnya adalah dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau atau mudah itu. Oh, ternyata mudah ya kelola sampah gitu. Tidak peduli. Nah, sekarang kan tutorial ada cara buat ini 1 menit. Ternyata kebanyakan kan setelah dicoba nggak berhasil gitu. Nah, ini kita buat yang berhasil. Jadi butuh keseriusan untuk meningkatkan peran hulu dari berbagai macam pihak. Jangan dilepas begitu saja. Ya memang karakter masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Tapi hampir bisa dipastikan hampir setiap orang di Indonesia sekarang pegang gadget. Nah, salah satu cara yang menarik adalah lewat gadget itu dia bisa belajar. Jadi butuh keseriusan untuk meningkatkan peran hulu berbagai pihak untuk penegakan hukum. Ya.
apresiasi yang sudah melakukan, hingga kemudahan dari akses teknologi yang ada, gitu ya. Apresiasi teknologi yang ada. Jadi akhirnya tidak peduli, ya, tidak peduli. Terus kemudian dari dia tidak peduli menjadi peduli, ya, menjadi peduli sehingga dia akan melakukan dengan penuh kesadaran. Jadi oke, kita sosialisasi lagi, gitu, tapi ubah caranya, gitu. Supaya apa? Hemat tenaga, ya, dan seterusnya. Jadi uh, memiliki juga mekanisme evaluasi terhadap kegiatan. Jadi ya mungkin saat mau ngajak generasi yang saat ini ya mungkin menggunakan cara-cara generasi saat ini. Ini yang pertama ya, berhubungan dengan pembatasan timbulan sampah di sumber sampah. Yang kedua, Bapak Ibu, saat berbicara bank sampah kan sangat identik dengan anorganik. Padahal, ya, padahal fasilitator, narasumber, saat bicara sampah itu nggak anorganik saja. Satu satu paket. Bicara juga organik. Ya. Baik itu kalau dibuat dua dua mazhab nih Bapak Ibu, ada yang buat kompos, katakanlah buat kompos gitu. Yang penting kembali ke alam. Dikelola dengan teknologi tepat guna, pakai jugangan, biopori, losida, macam-macam bentuknya, ya. Ember tumpuk, drum komposter dan sebagainya. Tidak selalu harus mengutamakan kualitas. Yang penting kembali ke alam, kualitasnya tidak bisa distandarkan. Namun ya tetap berkualitas, gitu. Karena tadi ada tambahan-tambahan bahan organik yang masuk ke alam, gitu ya, dan bisa diproses oleh hidup. Jadi ya di di ekosistem itu akan hidup, ya. Akan banyak cacing, gitu ya, banyak mikroorganisme, tanahnya jadi gembur dan seterusnya. Tapi nggak peduli mau nggak dijual nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saya bisa kembalikan organik ini ke alam. Ya. Ataupun memang agak serius ini, diolah menjadi produk yang berkualitas. Ya, ya saatnya mungkin bank sampah itu menjadi pusat olah organik ya. Yang pasti saat disepakati ini butuh teknologi, butuh lahan, butuh tenaga, butuh pembiayaan, butuh mekanisme ya, pemasaran dan kerjasama. Sehingga dapat dihasilkan suatu kualitas yang memiliki standar terukur dan pasti bernilai jual. Jadi ini menjadi penting, ya. Penekanan ini menjadi penting agar pengelolaan sampah organik saat ini yang sudah dilakukan itu dapat mendapatkan cara untuk mencatat kinerjanya. Ya kan Bapak Ibu sekarang pengelola bank sampah masukin sisa dapurnya sendiri ke dalam Lusida kan nggak nimbang-nimbang gitu ya, nggak ditimbang, nggak dicatat dan seterusnya. Nah, kita perlu mekanisme tersebut. Balik lagi, tidak menambah pekerjaan gitu ya. Jadi PR-nya adalah yang harus kita pikirkan bagaimana supaya bisa mencatat kinerja pengolahan sampah organik ini. Karena apa? Kenapa organik? Ya, salah satunya adalah karena komposisi sampah organik sangat besar gitu ya. Oke, yang ketiga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, optimalisasi pemilahan dan pengumpulan. Mungkin kita suatu saat nih ya, kita butuh vending machine gitu ya, yang bisa kita masukkan sampah kita ditempatkan di beberapa outlet. Sudah ada di Indonesia, tapi masih terbatas. Dan prakteknya semakin diminati gitu ya. Jadi artinya masyarakat itu sudah tahu itu apa gitu ya. Jadi mudah diakses di berbagai macam lokasi yang bisa menyasar masyarakat dengan mungkin menengah ke atas, gitu. Yang dia tidak tinggal di komplek yang ada bank sampah, gitu ya. Ataupun apa? Kita bisa menghadirkan drop point, gitu. Jadi buka di depan mall pakai tenda, saya kerja samakan sama mall, saya terima sampah di sini selama 1 minggu, gitu ya. Jadi masyarakat di sana berbondong-bondong untuk menyetorkan sampah. Setelah 1 minggu masyarakatnya merasa, saya sudah pilah sampah, kemana saya bisa setorkan? Dipanggil kan kita ya, pengelola bank sampah. Bapak Ibu mau nggak dirikan di situ lokasi bank sampah? Mungkin jadi sebuah duplikasi bank sampah yang menarik gitu ya. Antar jemput ya, waste station ini sudah ada di Jakarta gitu ya. Ini mungkin menjadi bank sampah masa depan yang mungkin
bisa buka 24 jam, diakses oleh siapa saja, tidak butuh banyak pegawai yang harus menunggui, gitu ya, dan tidak terbatas waktu operasionalnya, sehingga masyarakat jadi tahu, ya. Kan pengennya mudah sekarang, gitu. Jadi mungkin ini menjadi sebuah pemikiran bank sampah masa depan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Ya, kita sangat paham ya. Ini satu materi dari eh, sahabat saya, pengelola sampah di Kabupaten Sleman ya, dari Bank Sampah Kasturi. Mungkin juga join pada kesempatan hari ini, gitu. Saya cuplik beberapa slide dari beliau, gitu ya. Jadi pencatatan bank sampah saat ini lengkap ya. Tapi mungkin ya suatu saat di masa yang akan datang kita perlu sederhanakan, gitu. Jadi dicatat misalnya ya, mulai dari petugas menerima ya, petugas mencatat data nasabah, kemudian petugas menimbang, kemudian hasil timbangan itu dicatat, bentuknya seperti ini, begitu ya. Terus kemudian disimpan ke dalam gudang, kemudian dijual ke pelapak, masuk uang, dikembalikan ke nasabah. Catatannya jadi banyak. Lengkap, bagus, ya. Tapi mungkin ya, tidak semua bank sampah juga sanggup, ya. Dan tantangan di masa yang akan datang saat kita bicara bank sampah dengan jumlah yang lebih banyak, kita perlu cara yang lebih mungkin sederhana, tapi tetap powerful. Misal contoh Bapak Ibu ya, ini kan kita sama-sama bermimpi gitu ya, untuk persoalan pencatatan ini. Kita mungkin perlu pencatatan digital, tapi generasi pengolah sampah, terutama bank sampah saat ini kan ya sepuh-sepuh gitu ya, sebagian besar ya. Ibu-ibu, terus kemudian sudah agak lumayan berumur mungkin ya, tapi semangatnya tetap luar biasa. Kadang saat kita sampaikan dengan kata digital ini menjadi tidak terlalu menarik. Bahasa Jawa, aku raisoy gitu ya. Saya nggak bisa loh gitu ya. Saya nggak mungkin ngelola kayak gitu. Tapi kalau ditanya, Ibu hadir hari ini di Zoom ini itu tahu dari mana? Ya, di WA, berarti ibu pakai HP kan? Nah, kita coba buat pencatatan digital semudah ibu pakai HP gitu. Jadi tantangannya di situ. Misal contoh Bapak Ibu ya. Contohnya adalah alat ini mudah gitu ya. Jadi nasabah cukup bawa kartu saja, seperti kartu member di berbagai macam tempat, di-scan oleh kasir gitu ya. Ada sistem point of sale itu, POS gitu ya. Alur penabungannya adalah nasabah bawa kartu, petugas scan kartu nasabah untuk memastikan kesesuaian identitasnya. Kemudian petugas lihat sampah yang dia bawa, jenisnya sesuai atau enggak sekilas begitu ya. Terus petugas tinggal apa? Scan barcode jenis sampahnya. Oh, ada yang atas nih plastik, kertas, kaca, logam. Setiap scan masukin ke input ke sistem, baik itu PC ya, katakanlah PC itu susah itu tablet saja gitu. Misalnya contoh seperti gambar ini ya, sering kita lihat di kasir-kasir. Memang kasir itu sangat pinter eh, ngelola keuangan dan seterusnya? Enggak, bahkan lebih pinter Bapak Ibu di pengelolaan sampah berbasis bank sampah, bisa catat segala macam pembukuan keuangan. Mereka tinggal pencet-pencet saja, mereka tidak hitung karena sistem yang akan menghitung. Sehingga apa, kita bisa hemat tenaga Bapak Ibu. Setelah diinput, itu data semuanya sudah lengkap. Laporan tabungannya ada, laporan untuk buku induk ada, sistemnya terhubung ke Dinas Lingkungan Hidup, terhubung ke KLHK, tidak perlu lapor lagi, tidak perlu rekap lagi, dan tidak pusing lagi gitu. Jadi sistemnya, ayo dong kita buat semudah mungkin yang namanya digital gitu ya, sudah ada saat ini. Tapi PR-nya adalah nggak semua orang bisa pakai. Berarti kita butuh sistem yang lebih mudah, semudah kita update status Instagram, update status W. Nah, bagaimana juga dengan alur penjualan sampah, ya? Pengepul bawa kartu, di-scan oleh petugas, scan jenis sampah, sampahnya diangkut ke truk, masukin input 100 kilo, 200 kilo, input ke sistem. Sudah ada konversi nilai rupiah ke tabungan nasabah. Laporan buku induk bank sampah terjawab, terhubung ke DLH setempat, KLHK, dan jadi tercatat menjadi sebuah sistem. Mungkin nggak? Mungkin Bapak Ibu. Itu kalau ada sekarang di desa-desa ada Indomart, mohon maaf saya sebut merek, Alfamart. Mereka pakai sistem ini. Berarti apa? Bisa gitu ya, dikelola dengan sebuah sistem yang ada dengan penempatan bank sampah di berbagai macam wilayah. Ini menjadi PR.
lebih mudah menilai kinerja. Kebijakan insentif mungkin akan berjalan dengan sistem ini, gitu ya. Oh, bank sampah yang memiliki kinerja yang baik sudah ketahuan dari jumlah nasabah, dari laporan bank sampah, dan seterusnya. Jadi, pencatatan digital bukan seperti yang kita bayangkan pakai Excel yang rumit, pakai database dan seterusnya. Kita nggak perlu tahu di balik itu. Yang kita pakai adalah user interface, bukan back end adminnya, gitu ya. Kalau bahasa pemrograman web kayak gitu. Yang kita pakai ya user interface. Kita nggak peduli di dalamnya itu seperti apa. Catatnya, pokoknya sudah distandarkan oleh KLHK, ini yang dipakai. Jadi satu paket dapat tablet saat akan bangun bank sampah. Mungkin gitu ya. Nah, yang pasti ada poin yang kelima itu ya. Apa yang kita Poin yang kelima adalah, oh ternyata Bapak Ibu dalam pengelolaan bank sampah itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh jaringan, ya, yang bekerja bersama-sama. Tidak lagi kelompok saya jual sendiri ke pengepul dan seterusnya. Kita butuh jaringan, ya. Karena jumlah sampah itu semakin banyak, semakin bernilai. Mungkin bisa pakai konsep BSI, ada perwakilan di timur, di utara, di selatan, datanya tersetor dengan sistem online tadi, begitu ya. Dengan ada BSU, ada vending mesin, ada layanan jemput, aplikasi sampah, bisa juga perorangan datang ke situ menyetorkan, gitu. Sehingga posisi perwakilan-perwakilan ini menjadi besar, ya. Dia bisa menjadi bisnis sosial, punya tempat fasilitas penyimpanan, bangunan pengolahannya ada, gitu. Sehingga BSI menjadi lebih besar lagi. Dia akan bicara konsep-konsep yang lebih global lagi. Ada extended producer responsibility. Dia nggak pusing-pusing lagi ngangkut-ngangkut sampah, gitu. Ada CSR, ada perdagangan karbon, kerjasama antar industri, ya. Bahkan dia akan bicara tentang industri pengolah. Jadi kita sudah saatnya untuk bicara. Kita bekerja tidak hanya untuk komplek kita saja, tapi kita akan bekerja di 2045 dalam konteks sebuah jaringan besar, begitu ya. Jadi kan ini mimpi kita bersama. Jadi membentuk ekosistem kerja yang mendukung terjadinya ekonomi sirkular. Ya, berputar-putar di situ. Jadi tadi sudah pengumpulan, ya. Ini sudah masuk sedikit ke bagian proses. Jadi tiga bagian tadi, ya. Yang keenam apa Bapak Ibu? Kita masih punya empat lagi, ya. Memaksimalkan pengolahan. Jadi bank sampah di masa yang akan datang tidak lagi menjual apa adanya. Jadi dari sampah terpilah diharapkan akan terjadi pemrosesan. Mungkin sudah ada beberapa yang melakukan packing, ya, menggunakan press, gitu ya, sehingga mudah untuk diangkut ke proses selanjutnya, gitu. Atau bahkan sudah menghasilkan proses yang kedua, sudah menghasilkan produk cacahan, atau bahkan proses yang ketiga, eh, sudah menghasilkan biji plastik. Yang pasti konsekuensinya adalah saat ada tambahan proses itu dalam rangka meningkatkan nilai jual, dari sampah jadi bahan baku siap dipakai industri, itu butuh tempat, butuh mesin, butuh orang, dan pastinya butuh biaya. Nah, sejauh mana angka 68.000 tiga bank sampah itu menjadi kepentingan kita bersama tentunya, kan? Yang kita harus pikirkan supaya apa? Pengolahan yang dilakukan ini bisa maksimal. Untuk apa Bapak Ibu? Nah, sebenarnya nyambung nih ke nomor 7, ya. Sebenarnya untuk mempersingkat siklus Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar dari ekonomi sirkular gitu. Saya cari di Google terus kemudian saya tempel di sini. Jadi berputar, ya. Dari sampah jadi bahan baku, jadi barang, ya, barang jadi sampah lagi, jadi bahan baku lagi, terus saja seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi, ya, oh ternyata dari konsumen nasabah bank sampah dikumpulkan, kemudian masuk ke bank sampah, dipilah-pilah, ya, kemudian disimpan, dikirimkan ke industri, ya, dan seterusnya. Oh ternyata Bapak Ibu setelah diteliti menghasilkan emisi pencemar udara yang besar. Nah ini kebetulan penelitian saya bersama mahasiswa-mahasiswa. Dalam proses pengumpulan saja itu sudah ada kilogram CO2 yang dilepas ke udara
Orang perlu datang untuk menyetorkan sampah, ya. Itu sudah, gitu. Oh, ini nggak bisa dihindari, Pak. Ya sudah, oke. Tapi yang pasti lagi yang besar juga adalah pengangkutan pengepul, gitu ya. Jadi pengepulnya ngangkut keliling setiap ke bank sampah itu butuh emisi juga ternyata karena ada bahan bakar yang dibakar. Kemudian juga ternyata pas diangkut ke industri pengolahan ini juga membutuhkan transportasi. Sehingga apa? Oh, ternyata kegiatan pengolahan sampah kita juga menghasilkan pencemar udara gitu. Sehingga apa? Perlu memperpendek siklus, ya. Jadi menghadirkan bank sampah dengan kekuatan yang lebih besar gitu. Supaya hasil keluaran dari bank sampah tidak harus ke tempat lain, tapi mungkin akan berakhir ke tempat yang memang akhir dari bahan baku tersebut siap untuk diolah menjadi produk gitu ya. Oke, tiga lagi lah ya. Memiliki legalitas ini sih sudah biasa gitu ya. Legalitas ini penting Bapak Ibu ya. Baik yang sebelah kiri yang konsepnya ingin masuk ke ranah yang lebih besar begitu ya, dengan tawaran kerjasama dari berbagai macam pihak. Ataupun legalitas yang dimaksud adalah legalitas kewilayahan. Oh, ternyata ada SK dari pemerintah desa. Artinya ada hubungan gitu ya. Saat diketok SK tersebut, ditanda tangan, berarti Bapak Ibu tercatat sebagai aktivitas yang ada di desa tersebut, ya. Atau dari pemerintah daerah, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Bupati, dari Wali Kota, ya. Atau dari SK dari Asosiasi Jejaring Paguyuban. Ini menjadi hal yang penting. Cek apakah Bapak Ibu selaku pengelola sampah saat ini sudah memiliki SK dari berbagai macam pihak tadi atau belum. Nah, eh, di nomor 9 Bapak Ibu, ya. Saya ingin menjelaskan terkait dengan nomor 9. Ini sering disebutkan dari berbagai macam acara-acara gitu. Bapak Ibu, kita harus koordinasi lewat pentahelix, ya. ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, media gitu ya. Ada 5 cabang di situ ya. Jadi tergambarkan. Ini saya ambil cuplikan ini. Mungkin di 2045 nanti Bapak Ibu, kan ini tebak-tebakan gitu. Ya, siapa tahu bisa diambil suatu manfaat. Kita coba melihat bahwa ada suatu entitas gitu, masyarakat sebagai nasabah tadi menjadi bagian terkecil dalam lingkaran tadi. Yang nanti mereka dengan sadar bawa sampah mereka ke bank sampah unit, yang bank sampah unit ini dikelola oleh kelompok masyarakat. Ini sama-sama masyarakat gitu ya. Tapi yang satu secara individu, yang satu dia berkelompok membentuk kelompoknya bank sampah gitu. Nah, di bagian yang kedua gitu ya, ada BSI. Masyarakat juga gitu ya, masyarakat juga. Tapi dia bisa mungkin membentuk komunitas yang lebih lebih kuat lagi Bapak Ibu. Jadi mendukung apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi ini masih dalam konteks masyarakat. Kalau di dalam gambar ini masih ada di bagian ibu-ibu ini gitu, di masyarakat gitu. Ternyata masyarakat punya peran yang beda-beda dalam pengolahan sampah. Ada dia sebagai individu penghasil, ada dia sebagai pengelola, ada yang di pengelola lebih besar lagi. Dan ada masyarakat yang terakhir adalah masyarakat berupa paguyuban, jejaring, asosiasi yang mendukung hadirnya ekosistem yang baik. Nah, grup ini yang putih dan kuning ini baru masyarakat. Oh, ternyata masyarakatnya perlu dispesifikkan mungkin agar dia punya peran di masing-masing perannya tersebut. Barulah kemudian naik lagi. Oh, ada pemerintah daerah, ada dinas lingkungan hidup nih, yang juga kadang ngelola BSI juga, ngelola UPT juga, gitu. Ada masyarakat yang lebih luas lagi, begitu ya. Ada akademisi, ada kampus, ada industri, ada media. Ini udah agak-agak mirip dengan pentahelix. Tapi saya ingin menggambarkan satu lagi adalah dalam teknis operasional ini ternyata apa? Ada pemerintah yang lebih tinggi lagi, begitu yang perlu merangkum keseluruhan. Jadi nggak bisa sejajar dengan media, masyarakat, industri, akademisi, tapi dia lebih besar lagi konteksnya agar dia bisa menekan, hei industri, kamu harus terima dari bank sampah induk loh.
Hei Dinas Perdagangan, ini tolong produk dari bank sampah tolong bisa dijual, gitu ya. Jadi dia bisa menekan itu. Jadi kira-kira gitu. Tapi dalam perkembangannya ternyata memiliki banyak komponen yang lain. Jadi saya mencatat ada 9 elemen ya dari 5 pentahelix tadi ternyata bisa berkembang ya. Ya mungkin bisa berkembang lebih luas lagi. Misalnya melihat ada sekarang keterlibatan banyak pihak luar di lembaga filantropi dengan berbagai macam donor, suntikan dana yang bisa dia berikan ya, NGO, LSM terutama dari luar maupun dalam negeri atau masyarakat global yang lain gitu. Perdagangan itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah aktor teknologi gitu. Jadi 9 optimalisasi hubungan stakeholder ini perlu dicapai supaya bank sampah itu menjadi ruh sistem pengolahan sampah yang saat ini cukup menghabiskan energi, energi, biaya dan seterusnya yang ke depan terus berkembang. Nah, yang terakhir ini mudah-mudahan cukup nih dalam 2 menit. Kalau nggak cukup nanti minta tambahan waktu dikit lah Mbak Andin ya. Mbak Andin kayaknya sudah siap-siap mau ngomong. 10 ya. Koordinasi ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Koordinasi ini artinya ada potensi, ada pengembangan. Koordinasi, pengawasan, evaluasi, tindak lanjut dan seterusnya. Bapak Ibu, kita sadar bisnis as usual yang kita lakukan lewat operasional bank sampah itu adalah dalam satu lingkaran kuning ini, Bapak Ibu. Tapi kita sadar bahwa ada lingkaran atau ada kotak-kotak yang lain yang kadang tidak tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau BSU punya direktur, punya pengurus, setor sampah ke BSI, ada direktur pengurus, BSI setor ke industri, atau BSU tadi bisa juga ke pengepul dulu gitu, masuk ke industri, atau BSU bisa langsung menjadi setor sampahnya ke BSI, gitu. Tapi kita perlu lihat bahwa ada aktor-aktor kewilayahan, Bapak Ibu, yang juga perlu dilihat koordinasinya. Contoh, Bapak Ibu, ada kelurahan, ya. Kelurahan ya kalau pakai tapi kayaknya desa gitu kira-kira ya desa atau kelurahan gitu ya. Atau di beberapa daerah menggunakan istilah apa kearifan lokal di masing-masing lokasi tersebut ya. Ada lurah, ada kades ya, ada kepala kampung mungkin ya, ada suku dan seterusnya ya, yang membutuhkan koordinator kelurahan, koordinator kecamatan sehingga nanti bisa naik ke level bupati gitu ya. Jadi OPD yang saat ini terlibat dalam pengolahan sampah kan baru DLH. Mungkin di wilayah yang lain sudah ada, tapi secara umum kalau kita lihat adalah DLH. Siapa yang bisa memerintahkan OPD yang lain? Adalah kepala daerah yang memiliki visi yang baik terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi ada ranah yang lain yang tidak bisa kita jangkau, Bapak Ibu. Yang juga tidak bisa dijangkau oleh DLH. Oh, DLH mau bilang ke desa, Pak, tolong diopeni ya, tolong diurusi bank sampahnya. Oh, ternyata tidak punya jalur koordinasi, gitu. Tapi jalurnya lewat pimpinan tadi, gitu. Jadi bupati dan seterusnya akan menawarkan kepada desa, ini ada program loh pengolahan sampah berbasis bank sampah dan seterusnya. Jadi yang berwarna biru di area kanan itu adalah area kewilayahan yang sangat mendukung ekosistem yang berwarna kuning, gitu. Nah, apa yang terjadi di warna orange yang sebelah kiri yang masih kosong, Bapak Ibu? Oh, ternyata ini lebih besar lagi begitu ya. Jadi dinas-dinas yang lain yang berhubungan dengan bukan ke kepala daerahnya, tapi ke institusi lebih di atasnya, ya. Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Ini menjadi hal yang perlu kita hubungkan. Dan di sini kita menjadi paham bahwa nggak mungkin seorang direktur bank sampah, BSI, dan seterusnya mengerjakan semuanya sendiri. Nggak mungkin berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas pertanian, dinas pariwisata, gitu ya, dinas perindustrian untuk bisa produknya terjual. Dia bisa ikut serta dalam aktivitas eh, eh, yang lain, begitu ya. Jadi butuh keterlibatan berbagai macam pihak. Tentunya ya perlu mengkoordinirkan ya. Sampai-sampai misalnya ya ada industri kalau mau terima dari BSI, oh ini bisa masuk dalam kategori
industri hijau nih yang ada dalam urutan apa penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian mungkin. Atau di Kementerian Lingkungan Hidup ada nih yang proper gitu ya. Tapi proper mungkin tapi nggak tahu mungkin industri daur ulang juga bisa masuk dalam bagian pro. Jadi harapannya di 2045 BSU BSI itu tidak berjalan sendiri. Bank sampah tidak bisa jalan sendiri. Ternyata kalau kita bicara kita akan punya masa depan yang baik terkait dengan pengolahan sampah, kita butuh keterlibatan berbagai macam pihak. Dan kita bisa lihat keseriusannya dalam melakukan pengolahan sampah. Begitu kira-kira Ibu, Bapak, para peserta semuanya terkait 10 poin yang mungkin menjadi angan-angan gitu ya di tahun 2045, tapi paling tidak mungkin bisa menjadi sebuah apa penambahan wawasan bagi Bapak, Ibu semuanya, bagi saya terutama supaya pengolahan bank sampah yang sudah kita mulai saat ini dapat terus berkembang, dapat terus lebih baik dan tentunya menghasilkan tujuan seperti yang tertulis tadi ya. Ada 5 tujuan utama dari hadirnya sistem pengolahan sampah di Indonesia gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.